Salam berjujur, nanti Bapak Tuhan Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah hari ini pemirsa, itu tadi petang itu pemirsa, setelah kami selesai makan siang tadi dengan suami dan anak-anak saya itu, terus suami saya itu memberikan saya hadiah pemirsa, hadiah anniversary katanya pemirsa, cantik ya. Singgem kan, saya pun sebenarnya biasanya tuh kalau anniversary ulang tahun perkawinan kami lah saya bilang. Jadi dia selalu bawa makan, makanya waktu ditanyanya juga semalam kamu nak apa esok anniversary kita nak apa? Saya bilang jumlah kita makan di Sipu restoran saya bilang. Terus tadi pagi pun dia bilang masalah sarapan. Saya bilang tak pergi pasar ke? Apa mau pergi pasar? Katanya kayak gitu kan. Ayo, saya pun sakit hati ada 2 Maggi, dia kata goreng Maggi awak kan tak boleh makan Maggi saya bilang. Jadi ya udah saya mau beli ayam, nanti mau masak lah. Awak tak bawa restoran makan, saya mau masak. Saya cakap. Jadi kami pergi pasar pagi tadi. Saya masak semua. Sedikit bad mood sih saya sebenarnya buat video itu tadi pemirsa. Karena saya pikir nanti suami saya akan bawa makan di restoran gitu. Biasanya memang kayak gitu sih. Terus ya udah saya pun buat biasa juga, namanya kita ini buat video harus profesional, nggak akan saya tunjukkan muka merungut saya membuat video ya kan pemirsa. Terus selesai makan itu katanya udah tutup video kamera, saya cakap udah. Kebetulan tadi mic saya pun sudah habis. Udah ini, yang receiver dia dulu udah padam, makanya tadi nggak ada suaranya pemirsa rupanya. Jadinya suami saya pun nggak pakai baju lagi, dia bagi saya dia ini, dia pasangkan, terus dia bilang, awallah ibu terbaik. Pokoknya tahulah kalau suami kita memujikan istrinya kan. Awallah ibu terbaik, saya untung kawin awak. Pokoknya entah apa dia bilang itu, lepas pasangnya dia pun menangis pemirsa, sehingga menangis. Tak pernah saya nampak dia menangis seperti ini sih. Saya pernah nampak suami saya itu menangis itu hanya sudah 8 tahun kami berkawin, saya nampak dia menangis itu 3 kali. Yang pertama itu masa saya couple dengan dia, masa itu saya bilang saya minta putus gitu. Oh my goodness, nakku, terkejut mama. Jadi saya minta putus masa itu, saya bilang saya mau kerja dulu, saya mau cari duit untuk buat rumah mak saya bilang. Jadi saya minta putus. Masa itu dia ada menangis lah, dia bilang dia tak nak putus gitu. And then yang kedua masa dia ketahuan tuh cacat dengan perempuan gitu. Jadi saya bilang saya minta cerai. Jadi dia menangis, dia bilang you ceraikan saya kalau saya lagi bagus mati. Sebab tak ada siapa, dia cakap. Dia cakap sebab saya tak ada siapa, family pun saya tak ada, dia cakap. Jadi di situ dia nangis gitu. Terus tadi saya pun tidak tahu kenapa suami saya menangis. Mungkin dia kasihan juga tengok saya atau bagaimana, kita pun tidak tahu pemirsa. Cuman jauh di dalam lubuk hati saya ini pemirsa. Mungkin dia pun takut ya kan, karena rumah pun semakin hampir selesai gitu. Terus kalau rumah udah siap kita akan pindah gitu kan. Jadi mungkin tahulah kan pemirsa, karena terlampau banyak mungkin kejadian yang dia berkawin dengan perempuan Indonesia gitu, and then harta di sini tuh semua mereka jual. Ada 4-5 orang tahu bercerita kepada suami saya. Saya bilang sama suami saya, perangai orang semua itu tak sama, nasib orang semua itu tak sama ya pemirsa. Jadi katanya, kenapa mau ikut? Saya punya abang pun macam itu, dia jual semua properti dekat sini, and then mereka pindah ke Indonesia. Sampai di sana family dia semua cukup pukul dia, and then halau balik katanya kayak gitu. Misalnya mungkin ada kebimbangan di hati suami saya. Cuman saya bilang sama suami saya, mungkin banyak sih sebenarnya perkara yang dia pikirkan, ya kan, makanya sampai dia menangis. Kita tidak tahu sih. Cuman saya tengok dari cara suami saya itu menangis, dia memang menunjukkan rasa sayangnya kepada keluarga kecilnya ini pemirsa. Dia selalu bilang, saya tidak ada siapa-siapa, saya ada you orang juga, saya ada anak, saya ada istri, ini saja saya punya family. Itu juga kali-kali dia cakap pemirsa. Jadi kalau dalam hati saya sendiri, saya banyak kali bilang sama suami saya sih, saya bila-bila pun tak akan tinggalkan you, saya bilang, sebab saya tahu tidak ada siapa-siapa dengan dia pemirsa gitu. Misalnya kan memang ada makcik dia, ada pakcik dia, cuman kan mereka juga ada family sendiri ya kan pemirsa. Paling setakat mungkin ya sebulan sekali nanya udah makan, paling begitu saja gitu. Jadi oke pemirsa, karena ini adalah anniversary kami yang ke-8 tahun, tak terasa sebenarnya saya sudah kenal suami saya itu dalam 9 tahun begitu pemirsa. Jadi saya kenal dengan suami saya itu sebenarnya pemirsa awal dari 2014 pemirsa. Nah jadi awalnya itu kami berkenalan gitu pemirsa. Terus sebenarnya tidak ada rasa cinta sih, cuman suami saya ini dia apa yang saya suka itu adalah pemirsa, saya ini jenis orang yang suka dengan lelaki yang peduli dengan keluarga saya gitu. Jadi
awal mulanya kami kenal itu dulu kami tuh kilang ada shutdown gitu. Jadi ada shutdown. Jadi karena saya ini auditor, jadi bila ada shutdown kami memang yang paling utama kena shutdown itu ya kami. Sedangkan production pun kena shutdown, ya macam mana kami boleh kerja? Tak boleh kami pergi buat audit ke production. Jadi saya itu duduk di hostel gitu. Hostel kalau di Indonesia namanya asrama gitu. Jadi saya di situ tuh baru beli handphone. Jadi dulu tuh ada aplikasi namanya WeChat. Sekarang kurang famous. Dulu tuh agak famous juga WeChat di sini tuh. Terus WeChat tuh dia boleh kita share kan, boleh kita goyangkan. Jadi kita akan dapat kenalan baru. Jadi pas saya goyangkan, saya dapat suami saya itu. Tapi saya tidak chat. Rupanya dia yang chat gitu. Dia pun rupanya share juga di sana. Dia pun katanya handphone baru di sana. Jadi dia itu menunggu warga asing dari sini mengirim duit, karena di depan kantan tuh ada pengiriman duit Western Union di sana, Merchandi pemirsa. Jadi karena dia tuh boring, jadi dia katanya mencari kenalan. Jadi dia nampak tuh 200 meter dari sini. Oh my goodness, berarti orang hostel sana dia udah tahu sebenarnya yang saya ini adalah warga asing, karena kalau ikutkan jaraknya katanya ya orang hostel. Ya udah dia chat saya. And then kita bertemu pemirsa. Jadi kami bertemu itu di WeChat. Memang shake gitu kan, jodoh ya Tuhan mempertemukan kan. Ada banyak sekali orang yang menggunakan WeChat di hostel itu. Kenapa Singgem shake dia dapat saya, ya kan pemirsa. Jadi berjumpalah kami. Yang mula-mula Singgem tanya itu, bila saya berjumpa dengan dia itu sudah makan? Saya cakap sudah. And then family semua di kampung sehat. Nah disitulah saya, oh my goodness gitu. Jadi jarang sekali kita itu baru berkenalan dengan lelaki. Mereka itu terus menanyakan family kita di kampung gitu. Saya bilang sehat. Oh ada call, saya cakap ada call. Oh, nah itulah awal mula yang saya ini macam membuka peluang kepada suami saya. Masa itu dia kurus seperti tulang belulang. Sangat kurus dan nampak sangat tua pemirsa. Tuh, masa itu dia tuh ada dalam problem yang sangat besar gitu pemirsa. Masa saya berkenalan dengan suami saya itu pemirsa, dia itu dalam proses perceraian. Apa ya? Kalau perceraian itu kan dia ada satu surat merah tuh namanya dikrinasa. Pokoknya suratnya itu namanya dikri gitu. Jadi 3 bulan setelah surat itu keluar baru akan keluar sijil yang katanya sijil ini menjadikan dikri nasal mutlak perceraian gitu kan. Jadi dia masa tu dia sudah sampai tahap tu gitu. Jadi saya ada tanyalah, kalau saya nampak udah tua kan, nanti udah suami orang pula, nggak mau lah saya. Jadi kata dia pun, suami saya ini awal saya bertemu dengan dia pemirsa, dia itu orangnya memang sangat jujur. Jadi dia bilang, saya katakan duda tak, katakan ada istri juga tak. Dia cakap, kenapa? Dia cakap, nantilah saya mari saya tunjuk, katanya gitu. Itu dia selalu datang ke hostel pemirsa. Kalau saya shift morning shift, pulangnya kan malam, jadi dia datang ke hostel. Tapi kalau saya night shift, dia kan paginya kerja, jadi dia nggak datang gitu. Jadi dia bawa surat itu. Jadi katanya nanti lepas surat ini 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa lah, baru keluar surat cerai katanya. Tapi ini tinggal tunggu 3 bulan saja lagi katanya kayak gitu. Oh, masa itu dia hanya datang ke hostel. Jadi macam cuti gitu. Dia masak. Sudah makan ke? Saya kata belum. Dia kata tak apa, nanti saya antar lauk. Jadi dia antar makan ke hostel gitu pemirsa. Pukul 8.30 atau pukul 8 dia antar. Dia agak-agak saya 7.30 udah sampai hostel, udah mandi semua, pukul 8 dia antar lauk gitu. Atau kadang-kadang time rehat dia di sini kan, dia sekejap antar mari sana gitu pemirsa. Pokoknya itu baik sekali sih. Makanya dulu orang kadang-kadang kan orang, kalau maaf cakap ya, orang India nih, dia tuh kalau perbedaan umur tuh terlampau jauh, mereka itu nggak mau gitu. Makanya dulu kawan saya namanya, nggak usah saya sebutkan namanya, kawan saya dulu ada India juga, dia kata, you 11 tahun lagi muda dari dia, kenapa you mau? Macam itu dia cakap pemirsa. Jadi ya susah kita menjelaskan cinta ini ya kan. Jadi sebenarnya sih karena kepeduliannya orang tua dengan kejujurannya sih, begitu pemirsa. Kalau saya tengok muka itu dari dulu nomor 25 lah gitu. Dan saya memang suka lelaki kulit gelap. Dari dulu saya memang sangat berminat dengan lelaki kulit gelap gitu. Ya kan pemirsa, kesukaan kita kan beda-beda ya kan. Jadi saya memang begitu sih. Saya tuh orang kulit gelap tuh, ya kan. Saya tuh dia macam apa ya, kuat gitu. Istilahnya saya merasa aman kalau pergi kemana-mana. Gitu pemirsa, saya orangnya gitu sih. Makanya saya kalau pergi kemana-mana dengan suami saya itu saya nggak takut. Sikit pun saya nggak takut gitu. Saya nggak takut. Saya rasa aman diri saya gitu. Jadi ya udah. Begitulah dia pemirsa, saya suka. Jadi
setelah keluar surat cerainya itu, jadi bilangnya ini surat cerai saya sudah keluar. Saya mau serius, mau berkawin katanya gitu. Jadi ya udah, saya pun berhenti dari kilang. Masa itu pemirsa saya, sebenarnya suami saya itu udah banyak sekali pengeluarannya. Dia udah jual lembunya, dia jual motor untuk buat rumah mak saya dulu di kampung. Makanya kita nggak buat pesta. Jadi dia tanya kalau buat pesta itu berapa biaya. Jadi saya bilang tuh dalam 30 jutaan. Cuman dia udah lebih daripada itu habis membuat rumah. Jadi masa itu suami saya gaji sebulannya hari itu dia dapat 980 ringgit. Terus saya dapat 870 ringgit. Itulah saya pulang ke Indonesia, kami buatlah perkawinan kami itu di gereja pemirsa. Dan duit kami hari itu nggak cukup, jadi saya ada subang saya jual dulu. Pokoknya kosong gitu pemirsa, habis cerita gitu. Yang penting udah sah di mata agama dulu gitu. Jadi pas kita mau ngurus dari segi undang-undang kemarin banyak sekali kendalanya. Jadi berhabis juga kita dekat 20.000 tau. Urus sana urus sini gitu. Jadi ya udah gitu pemirsa, sampai sekarang memang nggak ada. Tapi siapa sangka pemirsa, dari yang kami dulu tuh gadai cutbank 2 orang ya kan, masa couple nih, saya dengan suami saya gadai cutbank untuk buat rumah mak saya gitu. Cuman saya bilang makanya saya takut sih kadang-kadang suami saya ini kalau dia tuh cinta dengan satu perempuan tuh dia berhabis duit tuh. Cuman saya bilang masa couple tuh belum jalan pun apa saya awak tuh macam percaya bagi duit gitu. Saya dulu bilangnya gini aja, mak saya tuh ada kedai dia udah kosong, mau kirim duit tapi saya tak ada duit. Dia jual terus motor dia jual motor dia 2.500, dia ambil 100 ringgit saja, lepas itu semua dia bagi saya dekat, kirim ke kampung dia cakap. Ya singgam saya itu memang begitu pemirsa. Jadi kita pun istilahnya tuh, oh my goodness, ini saya pikir kalau saya cari lagi another man, tidak ada seperti my man. Jadi nggak akan jumpa lagi seperti dia gitu. Jadi dia memang takkan berkira sekali lah. Jadi dia bilang, saya tahu you serius ke tak serius. Saya ingatlah kalau ini perempuan tipu saya, sudahlah saya punya life habis. Dia cakap kayak gitu pemirsa. Makanya saya percaya, dia cakap saya ingat kalau saya buat baik nanti ini perempuan kesian mau dekat saya, itu juga saya ingat dia cakap. Tapi sebenarnya awal pertama juga saya sudah suka sih. Jadi itulah dia pemirsa, sampai sekarang dia masih peduli kepada mak saya, family saya di kampung, sampai sekarang masih peduli. Dan seorang lelaki yang bertanggung jawab. Walaupun gaji YouTube sudah lumayan, dia tetap bekerja. Walaupun saya suruh berhenti, dia tak mau. So itulah dia pemirsa, sedikit cerita di anniversary spesial saya ini. Rantai saya pemirsa cantik ya, cantik dong. Tapi jangan kalian heran nanti ini sekejap ada di leher, sekejap tak ada. Kalau tak ada maknanya dia udah ada di gadai-gadai. Kadang-kadang tukang tuh minta kan mengejut. Ya udah apa yang ada ya digadai gitu. Oke pemirsa, terima kasih banyak ya sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.